tahun baru 2021. Saya percaya saudara bahwa tahun 2021 ini Tuhan punya rencana yang begitu hebat buat kita. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Bapa, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan. Kami mau sambut Tuhan minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan, dengan sukacita daripadamu Yesus, dengan pengharapan yang baru Tuhan. Kami mau terima Tuhan setiap berkat-Mu Tuhan yang mau Kau curahkan Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Tuhan, kami mau semangat Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap Yesus. Hei, dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan sukacita yang melimpah, amin. Sebab seperti mentari pagi, maka kita akan diterangi oleh Tuhan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau berangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin.
janjimu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan
akan janji-janji-Mu Bapa. Kami mau sambut tahun 2021 ini Tuhan, dan memegang janji-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Kami menyertai kami Tuhan, Kami menguatkan kami Bapa. Kami mau berani Tuhan, Kami mau tempuh 2021 bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau teguh di dalam-Mu Bapa. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput dari-Mu. Saat ku ragu ku bersesat, yes Lord, ku bersedia Bapa. Terang firman-Mu menuntunku, tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku. Kau perlindunganku. Yes Lord Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami Tuhan, persembahan kami Tuhan, kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, kami mau mengimaninya Tuhan, bahwa janji-Mu nyata Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Janji-Mu nyata Tuhan buat anak-anak-Mu Yesus. Kami mau klaim semua janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami bersama Engkau Tuhan. Kami akan kuat Tuhan. Kami tidak tergoyahkan Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami Yesus. Kami menghadapi tahun 2021 ini Tuhan. Bersama dengan Engkau Bapa. Ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tahun yang baru ini dipenuhi oleh sukacita daripada-Mu Bapa. Berkat-berkat-Mu Tuhan. Rencana-rencana indah-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih percaya pada kami Tuhan, untuk kami memasuki tahun yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan telinga kami, hati kami Tuhan, dan pikiran kami Bapa. Supaya kami boleh Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu Bapa. Biar setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dalam kami memasuki tahun 2021 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Dalam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini sudah memasuki minggu pertama di bulan pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Jika kita bisa masuk tahun 2021, kita harus akui semua itu karena anugerah Tuhan. Maka saya katakan demikian saudara, karena memang kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, ada tantangan yang begitu luar biasa, bahkan si tantangan itu sampai saat ini pun masih tetap menghadang di hadapan kita, yaitu pandemik ini saudara. Untuk itu saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara, pada setiap minggu pertama, kita sudah biasa melakukan perjamuan kudus, dan biarlah pada minggu pertama, di bulan pertama tahun yang baru ini saudara, ini akan meneguhkan kita, bahwa persekutuan dengan tubuh dan darahnya, itu membawa anugerahnya, untuk memimpin kita, membimbing kita, menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka di 1 Petrus 1, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Tema kita, saudara, di tahun ini, tema umum secara global, seluruh dunia, itu adalah Greater Destiny. Jadi, ada satu penetapan Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan buat kita, saudara dan saya. Dan kita, saudara dan saya, akan bersama-sama mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan telah sediakan di tahun 2021 ini. Saudara, sedangkan untuk subtemanya, ini kita berbicara tentang chosen and destiny. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia, tentang anugerah, di mana kita, saudara dan saya, dipilih untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita dipanggil untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 1, ayat yang pertama dan kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa di ayat yang kedua, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Artinya bahwa kita dipilih
ditetapkan oleh Bapa kita sesuai dengan rencananya. Jadi Allah memiliki rencana buat kita, saudara dan saya. Nah, berbicara tentang apa rencananya, inilah ya saudara, yang di tema Greater Destiny ini selama setahun ini saudara kita akan bicarakan. Untuk supaya kita saudara mengerti mengapa kita dipanggil dan penetapan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Yang jelas saudara, kita dipilih oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Dan ditetapkan, ini akan kita bicarakan saudara. Kita, saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi imamat yang rajani. Seperti yang 1 Petrus 2 ayat yang 9 katakan, bahwa kita saudara dan adalah imamat yang rajani. Artinya saudara, bahwa saudara dan saya akan diajak untuk memenuhi panggilannya sesuai dengan rencana, yaitu mengambil bagian untuk melayani. Nah, ini akan kita bicarakan saudara. Nah, kalau melihat demikian saudara, surat Petrus ini, ya, surat kitab Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditulis sekitar tahun 62 setelah Masehi. Ya, tujuan dari surat ini jelas untuk menguatkan jemaat Kristen pada waktu itu yang tinggal di perantauan, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang saat itu sebetulnya sedang mengalami penganiayaan, siksaan, penderitaan yang sangat berat di masa pemerintahan Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Nero, yang dikatakan sebagai kaisar yang sangat bengis. Dia ada dikisahkan di situ saudara, Kaisar Roma itu ketika kota Roma itu terbakar, dia tidak mau disalahkan waktu itu, dia menuduhkan siapa yang membakar kota itu kepada orang-orang Kristen. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya ditangkapin, bahkan dibunuh, disiksa, diserahkan atau diberikan kepada binatang-binatang liar atau binatang-binatang buas. Jadi sangat mengerikan. Nah saudara, penderitaan di gereja pada waktu itu, ya seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam surat Petrus ini saudara, betul-betul sangat mengerikan. Nah, saya pikir saudara, kondisi sekalipun kita saat ini tidak mengalami penderitaan, tapi pergumulan kehidupan orang-orang percaya pada masa itu, saya kira hampir tidak ada bedanya dengan keadaan kita saat ini. Gimana kita mengalami tantangan yang cukup besar. Ya, kalau tidak salah dimulai akhir Februari tahun 2020, saudara, ketika adanya pandemik di tahun 2019 di bulan Desember di Cina dimulai, terus masuk ke Indonesia juga dan mulai merebak di bulan-bulan Maret waktu itu. Begitu banyak orang-orang yang terpapar virus sehingga harus kehilangan nyawanya. Nah saudara, dampak daripada pandemik ini juga terus terang saudara pasti mungkin di antara kita juga mengalaminya, di mana kita mungkin ada yang harus jadi tidak bekerja, ya bahkan mungkin di antara saudara-saudara kita juga kita kehilangan saudara-saudara kita akibat pandemik ini. Sudah jadi begitu banyak hal-hal yang terjadi, mungkin kita kehilangan kesehatan dan banyak hal lagi yang terjadi di dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini saudara. Jadi kalau Petrus menulis surat ini saudara, yang dikatakan begini, bahwa kamu adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan selanjutnya surat-surat ini mengatakan tentang penghiburan kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi hari ini saudara, dalam kesempatan ini di minggu pertama, kalau saya boleh menyampaikan tema tentang kita dipilih untuk menerima kasih karunia, ini adalah juga merupakan penghiburan buat kita saudara dan saya, supaya di dalam memasuki tahun 2021 kita memahami dengan cara yang benar tentang panggilan kita, tentang apa sih yang ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang. Kita tetap menang di dalam menghadapi segala pergumulan apapun yang akan kita hadapi di tahun 2021, tahun yang baru ini saudara. Nah saudara, kita saudara dan saya dipanggil, jelas itu adalah karena anugerah. Ya, Efesus 2 ayatnya 8-9 dikatakan bahwa kita saudara dan saya diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita saudara dan saya. Kita hanya respon saja ketika Tuhan datang memberikan keselamatan, menawarkan keselamatan kepada kita, dan kita respon, kita menerimanya, dan itu sungguh luar biasa.
Kalau saya membayangkan saudara tentang kehidupan saya di masa lampau, bagaimana di dalam keadaan yang sudah hopeless, tidak ada pengharapan saudara, putus asa, tidak mengerti tentang apa yang harus dibuat. Saat itu Yesus datang kepada kita, kepada saya, menawarkan keselamatan. Dan saya menyambut keselamatan itu, saya menerimanya. Sungguh saudara, tidak ada yang saya upayakan di dalam hal itu waktu itu. Saya tidak harus bagus dulu, saya tidak harus benar dulu, tapi Allah menerima saya dengan apa adanya. Nah saudara, tentu saja anugerah ini diberikan Tuhan itu dengan gratis. Tetapi sekalipun gratis, sekalipun cuma-cuma saudara, tapi harga untuk menebus saya, untuk menebus hidup saya, untuk menebus setiap orang percaya itu saudara juga saudara, harus ada korban, di mana Yesus Kristus telah menjadi korbannya untuk sebagai sebagai harga yang harus dibayar untuk menebus kita yang harusnya masuk ke dalam neraka. Nah saudara, anugerah ini atau di kayu salib itulah Yesus Kristus mati untuk agar kita mendapatkan pengampunan. Seperti tadi saudara, oleh anugerah kita diselamatkan. Karena pemberian Allah gratis tetapi dibayar dengan mahal oleh Tuhan. Kita menerimanya gratis, tapi Tuhan harus membayar semua itu dengan mengorbankan dirinya. Juga saudara, anugerah yang luar biasa ini setelah kita menerima keselamatan, anugerah yang sama itu saudara menyentuh seluruh area kehidupan kita, di mana kita sehari lebih sehari semakin dekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita berakar, kita bertumbuh dan kita juga berbuah. Itu semua juga saudara karena anugerah Tuhan, di mana saudara begitu banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat, yang penuh dengan dosa, boleh kita mengalami perubahan. Itu karena Tuhan di kayu salib itu dia telah mematahkan kuasa dosa itu sendiri, sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan maut, sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan dosa, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita hidup itu sungguh, sekali lagi saudara, di tengah tantangan tahun 2020 kemarin, begitu banyak mungkin rasa khawatir, ketakutan dan lain sebagainya yang kita alami. Tapi kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bahkan saudara, sampai kalau kita mati pun, ya, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal, itu adalah karena anugerah Tuhan. Jadi, saudara, begitu luar biasa anugerah Tuhan yang disediakan buat kita saudara dan saya. Tema saudara, chosen and destined for grace, kita dipilih dan ditetapkan oleh karena anugerah untuk kita bisa menerima anugerah, mengajak kita untuk mengetahui. Jadi tema ini saudara mengajak kita untuk mengetahui, untuk memahami saudara siapa kita di dalam Tuhan. Karena tujuannya supaya mindset kita ini saudara, mindset sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mindset yang benar, sehingga kita saudara di dalam menjalani 2021 ini kita bisa hidup, menjalani kehidupan itu sesuai dengan kehendak, karena itu tujuannya. Tapi yang jelas saudara, anugerah Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita. Kenapa? Karena kita dipanggil dan kita ditetapkan sebagai penerima anugerah Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami saudara. Untuk itu saudara dan saya dipilih. Hal pertama yang harus kita ketahui, bahwa saudara dan saya dipilih itu sesuai dengan rencana Allah. Seperti tadi saya 1 Petrus 1 ayat pasalnya yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, jelas Allah memiliki tujuan khusus buat kita saudara dan saya. Siapa kita dengan latar belakang apapun saudara, Allah di dalam menetapkan kita, ya, Tuhan memilih kita yang kelihatannya tidak ada apanya, tidak ada apa-apanya. Kalau menurut ukuran dunia, kenapa sih Allah memilih kita? Seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih hebat daripada kita, tapi kok Allah bisa memilih kita? Itu luar biasa. Itu satu rahasia yang luar biasa yang ada di dalam Tuhan, di dalam memilih saudara dan saya.
Tapi yang jelas tujuannya bahkan saudara untuk melakukan sesungguhnya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan. Siapa kita? Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tapi Allah memiliki satu rancangan buat kita saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi kita harus mengerti, memahami ini. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah, rencana Allah untuk kita saudara dan saya melakukan hal-hal yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita, yang tidak pernah dibayangkan. Bahkan mungkin orang lain pun tidak pernah membayangkan itu. Ya saudara, saya seringkali saudara sudah mengetahui bahwa saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi kalau dilihat dari latar belakang saya, tidak pernah terlintas sedikit pun. Bahkan kalau sempat itu mungkin saya merasa malu untuk memikirkan itu. Karena tidak layak saya untuk memiliki pemahaman itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita saudara dan saya tidak layak untuk menerima panggilan. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Ya. Pemilihan Tuhan bukan berdasarkan pertimbangan manusia, bukan berdasarkan siapa kita, tapi berdasarkan pertimbangan. Dan pertimbangannya itu saudara telah ada sebelum dunia dijadikan. Dan tidak secara random, secara acak. Tuhan betul-betul tahu siapa kita saudara dan saya. Mother Teresa mengatakan begini, Tuhan mengasihiku. Aku tidak di sini hanya untuk mengisi tempat, hanya untuk mengisi nomor lain. Dia memilihku untuk suatu tujuan. Mother Teresa mengatakan demikian, bahwa pemilihan Tuhan bukan karena hanya untuk mengisi tempat yang kosong saja, tapi Dia memilih kita untuk satu tujuan. 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat dan yang kelima dikatakan begini. Ini hal yang luar biasa. Kok bisanya kita dijadikan bagian di dalam satu bangunan rohani? Dikatakan begini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, Petrus mengatakan datanglah kepadanya, kepada Yesus, batu yang dibuang itu, batu yang hidup itu. Dan selanjutnya ayat yang kelima dikatakan ketika kita datang kepada Yesus Kristus, telah datang, dan biarlah kamu juga, orang yang percaya kepada Yesus, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Jadi kalau rumah saudara ada satu bangunan di mana sebagai batu penjurunya itu adalah Yesus Kristus. Batu penjuru itu adalah sebagai pokok daripada bangunan itu. Jadi kalau bangunan itu diambil, bangunan itu akan roboh. Nah, pokoknya itu, batu penjurunya itu adalah Yesus Kristus. Dan kita, saudara dan saya, menurut hitungan dunia tidak ada sama sekali apa-apanya, tapi telah dipilih karena Tuhan memiliki rencana jauh sebelum kita dilahirkan, sehingga kita diambil sebagai batu hidup untuk pembangunan, untuk melengkapi bangunan itu di mana Yesus Kristus sebagai penjuru, sebagai batu penjurunya. Jadi begitu luar biasa saudara dan saya. Amin saudara. Kalau kita melihat pemilihan Petrus adalah seorang nelayan yang tidak ada artinya, mungkin bau karena memang ya bau bau anyir karena selalu hidup dengan ikan-ikan saudara. Tapi Tuhan memanggil dia, memilih dia sehingga dia menerima keselamatan, bahkan luar biasa. Setelah Petrus dipanggil, Petrus menerima Yesus sebagai Tuhan, dia diberikan kesempatan untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan dia bisa melihat mujizat, bahkan mengalami mujizat, bukan hanya melihat saja. Dia bisa berjalan di atas air. Petrus, hal luar biasa. Dan dia juga hidupnya lebih berarti saudara, yaitu sebagai bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Bahkan dia dikenal sebagai soko guru, sebagai tiang penyangga daripada bangunan Allah itu, daripada gereja Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Jadi ingat saudara, saudara dan saya dipilih sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara.
Selain itu saudara, kalau kita melihat di 1 Petrus ini, dikatakan dipilih oleh Allah Bapa sesuai dengan rencana Allah Bapa. Selanjutnya dikuduskan oleh Roh. Setelah kita saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara, dengan sesuai dengan tujuannya Allah, di mana juga saudara, kita saudara dan saya dikuduskan oleh Roh, dikatakan di ayat yang kedua. Dan yang dikuduskan oleh Roh, artinya saudara, ketika kita percaya, saudara dan saya, Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya, di mana Dia membimbing kita untuk masuk ke dalam apa yang telah Tuhan rencanakan buat kita saudara dan saya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia membimbing kita untuk masuk ke dalam kebenaran Allah, masuk kepada apa yang telah dituju, yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, untuk meresponi panggilannya. Kita masuk kepada rancangannya yang luar biasa. Amin saudara. Kita saudara dan saya terus dikuduskan oleh Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus, sehingga kita saudara dan saya hidup senantiasa di dalam kebenaran. Setelah itu, karena kita memenuhi panggilan, penetapan yang dari Tuhan untuk kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan rencananya, itu adalah bukti daripada ketaatan kita, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat kedua. Dikatakan kita saudara dan saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita saudara dan saya dikuduskan oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi betul-betul saudara, percikan darah itu betul-betul mensahkan. Kalau di zaman perjanjian lama di kitab Imamat, saudara, ketika ada orang kusta dinyatakan dia sudah sembuh, tidak langsung dia bercampur dengan orang lain, saudara. Tidak bisa, tidak demikian. Dia harus mengadakan korban sebagai ucapan syukur, sebagai persyaratan bahwa dia sudah steril atau sudah sembuh dari kustanya itu. Di mana 2 burung merpati dipotong, yang satu dicurahkan darahnya dan yang satu nanti akan dilepaskan. Burung itu dilepaskan. Jadi betul-betul saudara, ketika saudara dan saya telah diselamatkan, saudara dan saya juga telah disahkan oleh Tuhan melalui percikan darahnya. Sangat-sangat luar biasa. Itu proses pemilihan dari Tuhan. Tapi yang jelas, saudara dan saya, harus kita saudara dan saya ketahui, saudara dan saya dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Ini harus kita ketahui. Jadi panggilan saudara, jangan sampai saudara tidak memahami. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara diselamatkan, saudara menjadi murid Tuhan, saudara ada di dalam rencana Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa saudara dan saya diberikan rencana oleh Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan memilih kita dari hal yang tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan. Saudara, bagaimana respon kita terhadap panggilan yang sesuai dengan rencananya? Kita harus masuk di dalam rencananya. Tapi yang jelas, panggilan kita adalah karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Panggilan kita oleh karena Tuhan berkenan kepada kita, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan memiliki rencana buat kita, saudara dan saya. Dan saudara dan saya dikuduskan, selanjutnya saudara dan saya supaya taat kepada Yesus Kristus. Bukti dari ketaatan itu ketika kita melakukan apa yang telah Tuhan siapkan buat kita, saudara dan saya. Melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik, saudara? Nah, kita akan melihat. Yang selanjutnya, saudara, berbicara tentang panggilan dan pilihan dan penetapan Tuhan. Saudara dan saya dipilih dan ditetapkan untuk menerima kasih karunia. Nah, ini yang luar biasa. Dikatakan di pasal yang pertama 1 Petrus ini, saudara, di ayat yang kedua dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Setelah kita, saudara dan saya, dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita,
lalu kita dikuduskan oleh Roh Kudus berdasarkan bimbingannya, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita, yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga tujuannya supaya kita mentaati Yesus Kristus Tuhan. Bukti ketaatan itu ketika kita melakukan pekerjaan baik, itu yang dipersiapkan Allah buat kita, saudara dan saya. Setelah itu kita menerima percikan darahnya, dan kiranya hari lepas hari kehidupan kita semakin dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Kita dipilih untuk menerima kasih karunia. Kasih karunia itu akan kita terima di dalam menjalani hidup kita dari hari ke hari. Kalau di masa lampau, saudara, di zamannya gereja mula-mula, bahkan mungkin ada beberapa daerah di dunia ini yang sampai saat ini sebagai pengikut Kristus mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, penolakan, bahkan mungkin ya penganiayaan, saudara. Kalau mereka bisa tetap setia kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saudara, yang perlu kita ketahui bahwa ada penyertaan kasih karunia dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Petrus di dalam surat ini, saudara, tidak mengatakan bahwa orang-orang percaya, ya karena pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan yang berat, terus Petrus tidak menulis surat itu bahwa mereka akan bebas dari penganiayaan. Tapi yang jelas, saudara, Petrus menulis ini sebagai untuk memberikan kekuatan kepada kita, kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa anugerah Tuhan dan damai sejahtera, dikatakan di pasal yang pertama tadi, ayat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kiranya kasih karunia makin melimpah. Nah, kasih karunia yang melimpah inilah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi penderitaan. Itu yang maksud oleh Petrus kepada jemaat Yahudi dan non-Yahudi pada masa itu yang sedang mengalami penganiayaan. Demikian juga dengan kita, saudara dan saya. Pandemi ini dialami oleh seluruh dunia. Tidak ada yang dikecualikan. Termasuk kita, saudara dan saya, orang-orang yang dikatakan ada dalam perlindungan Allah. Kita semua, saudara, menghadapi tantangan yang sama. Bahkan kita sudah mendengar ada beberapa hamba Tuhan, ada orang-orang yang percaya juga bahkan mengalami atau terpapar oleh corona, bahkan sampai meninggal. Tapi saudara, untuk kita saudara dan ketahui, saya percaya, sangat percaya bahwa anugerah Tuhan akan menyertai setiap kita, saudara dan saya, untuk bisa menghadapi setiap tantangan itu. Kita memang terus tetap berdoa kepada Tuhan untuk kita mendapatkan perlindungan supaya tidak sampai terkena atau terpapar oleh corona itu. Tapi kita juga harus disiplin untuk kita melakukan 3M, memakai masker, ya, mencuci tangan, jadi menjaga jarak. Ini juga perlu kita perhatikan. Tapi mungkin ada hal-hal mungkin yang lengah di dalam kita. Itulah kita minta anugerah Tuhan. Kita selalu berdoa untuk kita minta perlindungan dari Tuhan supaya tidak sampai terpapar. Jadi saudara, dipilih untuk menerima kasih karunia. Di tengah tantangan ini, saudara, kasih karunia, grace itu adalah anugerah yang memampukan, ya, yang datangnya dari Tuhan untuk kita bisa menjadi kuat di tengah badai. Jadi badai akan kita hadapi. Tapi anugerah yang Tuhan berikan hari demi hari kepada kita, saudara dan saya, itu akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan atau badai itu, saudara. Jadi hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa Petrus menulis surat ini bukan berarti bahwa jemaatnya pada waktu itu tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami tantangan. Tapi ini ada suatu penghiburan, suatu dorongan, suatu untuk meyakinkan bahwa anugerah Tuhan itu pasti akan menyertai. Teringat kita kepada surat apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa ketika dia sudah hampir menyerah, sudah 3 kali
aku berseru kepada Tuhan. Dia telah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu diusir, ditengking di dalam dirinya itu. Di 2 Korintus 12 dikatakan demikian. Tapi apa jawab Tuhan ketika dia berseru 3 kali? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah anugerah nyata. Anugerahku sempurna, kuasaku sempurna. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan. Tapi justru ketika kita telah lemah, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Ada lagu yang mengatakan begini, tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hari akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari akan panas atau hari akan hujan. Kalau kita mau pergi, Tuhan berjanji hari tidak akan hujan supaya kalian tidak hujan. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan ketika ada topan ganas melanda kita, saudara dan saya. Untuk itu, saudara, hari lepas hari, kita, saudara dan saya, yang telah memiliki panggilan sesuai dengan rencana. Kita, saudara dan saya, dipilih dan dipanggil untuk menerima anugerah. Dan anugerah itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Siapa kita, saudara dan saya, kalau sampai saat ini kita masih ada. Kita bisa memasuki tahun 2021 walaupun begitu banyak pergumulan tahun 2020. Mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi kalau kita bisa melalui semua itu, dan kita masuk tahun 2021, sekali lagi, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita responi, ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya begitu-begitu saja. Sebagai orang-orang yang telah dipilih, yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana Allah. Jangan, saudara, kita sia-siakan kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara, sebagai ungkapan terima kasih kita atas karunia yang begitu luar biasa, yang berlimpah, di mana kita telah dipanggil, kita telah ditetapkan untuk menerima anugerah yang begitu luar biasa. Baiklah kita menaikkan pujian syukur, ucapan syukur kita. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita hidup semakin berarti. Bangun kehidupan yang berarti, jangan sia-siakan hidup. 1 Korintus 6 ayat 20, The Message mengatakan begini terjemahannya. Tidakkah kamu melihat bahwa kamu tidak dapat terus hidup sesukamu, menyia-nyiakan harga yang dibayar Tuhan dengan harga tinggi. Jadi biarkan orang melihat Tuhan di dalam dan melalui tubuh. Tuhan ingin orang lain di sekitar kita, di dunia ini melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita melalui kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Saudara, kita buat hidup kita berarti. Tunjukkan ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan dengan kita berusaha untuk semakin bertumbuh secara rohani. Jangan di situ-situ saja. Kita harus bertumbuh. Alkitab mengatakan latihan jasmani sangat terbatas. Kehidupan jasmania ini sebenarnya sangat terbatas. Karena kita adalah manusia-manusia kekal. Tapi kita hidup di dalam dunia yang fana, yang sementara. Yang dibungkus oleh yang sementara, yaitu kulit dan daging dan darah. Tapi kulit, daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kekekalan. Roh kita, jiwa kita yang akan mendapat bagian di dalam kekekalan. Tapi di mana kita berada? Itu yang penting harus kita ketahui. Untuk itu, saudara, bangun kehidupan rohani kita. Latih ibadah kita. Ya, baca firman Tuhan. Berdoa semakin ditingkatkan. Tanggal 4 sampai tanggal 24 nanti kita akan berdoa puasa, saudara. Puasa Daniel. Ya. Ada keterangan-keterangan yang sudah saya kirim di grup baca itu, saudara. Jangan tinggalkan persekutuan. Amin, saudara. Terhubung
memang sekarang terbatas dalam persekutuan ini, walaupun ada WOP yang atau iCare yang melakukan secara tatap muka. Tapi saudara, kita telah difasilitasi dengan WA atau internet, itu yang akan menghubungkan kita. Mari kita terhubung dengan saudara seiman untuk kita bisa menyerap kehidupan rohani daripada saudara kita. Jadi baiknya kita tuntut hidup kita supaya bertumbuh, saudara, agar kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berarti saudara dan saya dipanggil juga untuk melayani. Karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Demikian juga kita saudara dan saya sebagai muridnya, sebagai anaknya, sebagai umatnya. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. 1 Petrus 4 dikatakan, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Saudara perhatikan, layanilah seorang akan yang lain. Nah, tadi saya mengatakan saudara dan saya itu harus bertumbuh. Kalau saudara dan saya tidak bertumbuh secara rohani, kita nggak bisa melayani orang lain. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan karunia-karunia roh. Nah, karunia-karunia roh itu bukan sebagai pajangan di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita saudara dan saya melayani. Makanya Petrus mengatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita diberkati oleh kasih karunia Allah, saudara, dengan karunia-karunia Allah juga, karunia roh. Tujuannya untuk kita melayani. Kita tidak bisa keluar dari hal itu. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya minta dilayani saja. Sekali lagi saudara, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, di mana kita dipanggil untuk melayani mereka. Seperti tadi di 1 Korintus 6 ayat 20 terjemahan The Message dikatakan bahwa saudara dan saya harus membiarkan orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu bangun kehidupan kita. Jangan sia-siakan, jangan hidup di dalam kesia-siaan, jangan melakukan hal-hal yang seperti yang dulu ketika kita masih berdosa. Kita harus tunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus mengabarkan Injil. Kabarkan Injil keselamatan. Kabarkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Mari saya ingin mengajak kita mulai dari lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang dikatakan sebagai orang Kristen, padahal mereka belum memahami tentang apa sebenarnya kekristenan. Siapa Tuhan Yesus Kristus itu? Keselamatan itu ada di mana? Ada di dalam siapa? Mereka tidak paham bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Masih banyak orang Kristen. Itu yang harus kita layani. Tapi kalau saudara dan saya kembali kepada poin tadi saudara, kalau saudara dan saya tidak bertumbuh, saudara tidak akan pernah bisa melayani. Saudara tidak akan pernah menyadari bahwa ada karunia roh di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Dua hal yang saya sampaikan di dalam kehidupan, dalam khotbah saya pada hari ini, saudara. Bahwa yang pertama, saudara dan saya dipanggil dan dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, saudara dan saya dipanggil dan dipilih untuk menerima berkat dari Tuhan. Setiap hari. Berkat itu yang akan memampukan kita menjalani kehidupan. Berkat itu, anugerah itu yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Anugerah itu yang dari Tuhan itu yang akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita. Untuk itu sebagai ungkapan terima kasih kita atas panggilan dan penetapan Tuhan itu. Mari kita saudara dan saya jangan menyia-nyiakan hidup kita. Buat hidup kita itu berarti. Bangun kehidupan kita. Tunjukkan ucapan syukur kita saudara dengan mengusahakan supaya kita bertumbuh secara rohani. Lakukan latihan-latihan ibadah kita dengan membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu saudara. Selanjutnya ada doa puasa. Kita lakukan.
Ada satu denominasi saudara mewajibkan itu 1 minggu sekali mereka harus berpuasa. Kenapa saudara? Karena itu adalah bentuk penyangkalan diri, bentuk juga sebagai bentuk daripada membangun manusia yang di dalamnya, manusia rohnya. Nah kalau kita diajak di tanggal 4 Januari sampai tanggal 24 itu puasa Daniel, saudara mari kita bergabung untuk puasa Daniel sebagai mungkin bagian daripada waktu kita yang kita dedikasikan kepada Tuhan di 21 hari ini. Kita mengikuti puasa Daniel, saudara. Jangan lupakan persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan, saudara. Terus kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai begitu orang percaya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita dipanggil untuk melayani. Kalau kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terakhir saudara, kabarkan kabar baik itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Biarlah awal tahun ini, di minggu pertama bulan Januari di tahun 2021, tahun yang baru ini, kita kembali menyekutukan hati kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tangan, di tangan kita roti, saudara. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan roti di tangan kanan kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa, di mana kita kembali bersekutu dengan tubuh dan darah di awal tahun. Dan kiranya anugerah Tuhan yang melimpah, kasih setia yang terus menyertai kehidupan kita, memampukan kita untuk menghadapi kehidupan di tahun 2021 ini. Bahkan bukan hanya memampukan, tapi membuat kita berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Tahun ini menjadi tahun yang penuh hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita harus mengaminkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam berkat yang luar biasa dari Allah kita yang kekal, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.